Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dia hampir sepenuhnya tidak bisa bergerak akibat kekuatan mengerikan dari makhluk hantu besar yang tak memiliki wilayah ini. Namun Yang Chen tahu dengan sangat jelas. Kalau dia terus-menerus tidak bisa bergerak seperti ini, nasibnya hanyalah kematian. Kekuatan hukum telah turun dan dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Yang Chen menggertakkan giginya dan tiba-tiba menyebarkan semua prasasti Dao Intennya. Ia melepaskan diri dari tekanan ahli tahap tanpa alam dan langsung menggunakan Dao Inten ruang waktu, mundur tiba-tiba. Hal ini membuat hantu tanpa batas sedikit tertegun, mengeluarkan suara terkejut, tampaknya mengagumi kemampuan Yang Chen untuk melepaskan diri dari kekuatan penindasnya. Pantas saja kau bisa membunuh angin hitam. Aku tidak menyangka alam selatan punya ahli tahap nirvana sepertimu. Kalau begitu, kursi ini punya alasan lebih untuk membunuhmu. Wajah hantu raksasa itu memarahi dengan marah. Yang Chen saat ini sedang mundur dengan bantuan niat Dao ruang waktu, matanya terpaku pada wajah hantu besar, tenggelam dalam pikirannya. Wajah hantu besar ini jelas bukan tubuh aslinya tetapi semacam badan hukum. Namun, meskipun merupakan badan hukum, ia masih dapat menggunakan kekuatan hukum. Satu-satunya hal yang mengejutkan Yang Chen adalah ahli alam tanpa alam mana yang mengirimkannya. Seharusnya, para ahli tahap tanpa batas tidak punya waktu untuk mengurusnya. Kalaupun mereka melakukannya, mereka tidak akan tiba tepat setelah kematian angin hitam. Dilihat dari wajah hantu ini, seharusnya itu bukan hantu tanpa batas dari tanah Yin ekstrim, melainkan muncul begitu saja. Seolah-olah ada semacam larangan di dalam tubuh marsekal hantu angin hitam, dan begitu ia meninggal, wajah hantu tanpa batas ini akan muncul. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua ini sekarang. Waktu merupakan hal terpenting. Ketika Yang Chen menggunakan niat Dao ruang waktu untuk pertama kalinya, dia segera menggunakannya untuk kedua kalinya, berencana untuk melarikan diri dari tempat ini. Akan tetapi, saat Yang Chen hendak melompat ke depan untuk kedua kalinya, ia tiba-tiba merasakan adanya penghalang terbentuk di sekelilingnya, menutup rute pelariannya. Murid Yang Chen mengecil, dan dia berseru dengan suara rendah, tidak bagus. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat wajah hantu besar itu bereaksi begitu cepat hingga benar-benar menghentikan laju larinya. Wajah hantu raksasa itu mencibir, nak. Niat Dao ruang waktu, hampir saja membuatmu lolos. Lumayan, sangat mengesankan, tapi sekarang, kau harus mati. Yang Chen menatap wajah hantu besar itu dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Bahkan seorang ahli di tahap tanpa alam tidak akan memberinya tekanan yang begitu mengerikan. Mungkinkah wajah hantu ini, sebuah kekuatan besar sekelas raja? Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, suatu kekuatan hukum yang luar biasa dahsyat datang menghantam dari atas lagi. Yang Chen ingin bergerak, tetapi sejumlah besar kekuatan hukum telah mengelilinginya secara tak terlihat, seolah-olah dia terjebak di ruang tertutup. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Meskipun kekuatan hukum ini tidak memiliki kekuatan ofensif, mereka memiliki kekuatan penindasan yang sangat mengerikan. Dia hanya bisa melindungi dirinya dengan prasasti Dao Inten agar tetap sadar di bawah tekanan ini. Meski begitu, dia bisa pingsan kapan saja. Yang Chen tahu bahwa selama dia memiliki harapan, dia harus bertahan. Begitu dia pingsan, semuanya akan berakhir baginya. Namun untuk saat ini, satu-satunya hasil tampaknya adalah pemberantasan melalui kekuatan hukum. Tidak bagus. Yang Chen sudah menyadari ada yang tidak beres, tetapi dia tidak punya cara untuk membalikkan keadaan. Mungkinkah dia ditakdirkan untuk jatuh di sini? Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Yang Chen, dan hatinya dipenuhi ketegangan luar biasa. Dalam sekejap, kekuatan hukum akan menelannya sepenuhnya. Pada saat Yang Chen dipenuhi keputusasaan, gelombang kekuatan lain menyapu, menyelimuti seluruh tubuhnya. Raja hantu dari alam baka, ya. Kalau badan hukumnya muncul di sini, sudah waktunya kau dihancurkan. Yang Chen mendengar suara renyah bagaikan suara burung oriole yang merdu. Mendengar suara ini, Yang Chen tahu bahwa dirinya telah diselamatkan. Dengan kesadarannya yang semakin melemah, ia membuka matanya dan melihat sesosok mungil yang tak lain adalah Raja Suara Gembira. Saat ini, Yang Chen sudah mencapai batas kemampuannya dan sepenuhnya jatuh ke dalam pelukan Raja Suara Gembira. Dia tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi sesudahnya. Tak lama kemudian, di kedalaman Netherworld yang jauh, lolongan-lolongan hantu menggema dari kejauhan, sementara banyak jiwa yin dan makhluk hantu yang tak bertuan melayang tanpa tujuan. Namun, di dalam kastil gelap dan suram di lubang yang dalam ini, tak ada satupun makhluk hantu yang berani mendekat. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang mengerikan. Jika Yang Chen ada di sini, dia pasti sudah tahu siapa lelaki tua mengerikan ini. Orang tua yang mengerikan ini identik dengan orang yang dipanggil di belakang Blackwing Ghost Marshal dan tidak lain adalah Elder Yan yang legendaris. Di samping Yan duduk makhluk hantu besar yang wajahnya identik dengan wajah hantu yang baru saja mencoba membunuh Yang Chen. Wajah hantu ini sekarang memejamkan matanya dan tampak sedang melakukan sesuatu. Yan tetap diam, tampaknya menunggu respons wajah hantu itu.
Setelah sekian lama, wajah hantu itu akhirnya membuka matanya dan menghela napas panjang. Tuan Yan, tubuh hukumku gagal membunuh si pembunuh, aku dihentikan oleh seorang ahli manusia tingkat raja. Tak masalah, sudah takdir angin hitam harus menghadapi musibah ini. Aku sudah bilang padanya untuk menghindarinya daripada menghadapinya. Beberapa musibah memang tak bisa diatasi. Yan berkata tanpa ekspresi, ngomong-ngomong, aku cukup penasaran siapa yang membunuh angin hitam. Secara logika, angin hitam tak akan memperlihatkan dirinya kepada para ahli Realmless, dan sebagian besar ahli Grid Stage tak akan mampu menghadapinya. Itu adalah seorang jenius manusia di tahap nirvana, yang memiliki niat dao ruang waktu. Wajah hantu itu memberitahu. Niat dao ruang waktu, niat dao terkuat, menarik. Manusia di alam selatan ternyata memiliki niat dao terkuat. Bagaimanapun, kematian angin hitam seharusnya tidak sia-sia. Kepunahan surgawi, pimpin 7 bintang untuk menangani masalah ini. Yan berkata, pergilah ke alam selatan dan bunuh anak itu. Tuan Yan, bukankah seharusnya aku sudah cukup untuk pergi ke sana sendirian? Apa gunanya membawa 7 bintang, dia hanya di tingkat kenaikan agung. Yan ragu untuk berkata, dan dia murid langsungmu, bukankah itu akan membuatnya berada dalam bahaya di antara manusia? Hehe, Seven Stars perlu latihan. Kemunculan seorang jenius seperti itu di alam selatan sungguh mengejutkan, dan aku perlu lebih memperhatikannya. Sudah saatnya Seven Stars pergi ke sana dan menimba pengalaman, ujar Yan. Mendengar keputusan Yan, Raja Hantu Kepunahan Surgawi mengangguk, bawahan mengerti dan akan segera berangkat ke alam selatan. Berhati-hatilah agar tidak menarik perhatian pesawat lain. Semua pesawat utama memantau pergerakan pembangkit tenaga listrik tingkat raja dengan sangat ketat. Jika mereka mengetahui bahwa kau akan pergi ke alam selatan, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan di antara pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dan itu pasti akan menimbulkan beberapa masalah, saran Yan. Raja Hantu Kepunahan Surgawi tentu saja mengerti, Tuan Yan, Anda dapat yakin. Aku percaya padamu untuk menangani semuanya. Yan berkata terus terang, jika memungkinkan, bawa anak itu kembali hidup-hidup, aku sangat tertarik dengan niat dao ruang waktunya. Setengah bulan kemudian, di aula yang dikhususkan untuk merawat mereka yang terluka di belakang, beberapa alkemis dan medical yang tampak tua duduk di sebelah seorang pria muda, memeriksa denyut nadinya dan mendesah setelah beberapa saat. Pria muda yang terbaring di tempat tidur tidak lain adalah Yang Chen. Yang Mulia Bunga Roh, kami telah berusaha sebaik mungkin. Bukan masalah bagi teman muda kami, Yang Chen, untuk bangun, tetapi luka di tubuhnya disebabkan oleh seorang ahli tingkat Raja Hantu. Ki Hantu telah menembus jauh ke dalam tubuhnya, membuatnya sangat sulit untuk disembuhkan. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh para alkemis setingkat kami, kata beberapa alkemis dengan senyum pahit, menatap Yang Mulia Bunga Roh di depan mereka. Spirit Flower Venerate menjaga sisi Yang Chen. Dia datang ke sini segera setelah kembali dari medan perang garis depan, karena Yang Chen cukup penting bagi Sekte Tiga Bunga. Mendengar hasil dari para alkemis medis dan wajah Venerate Spirit Flower dingin, apa gunanya kalian, para alkemis medis dan kami menyediakan kebutuhan kalian setiap hari, tetapi kalian tidak berguna di saat-saat yang paling dibutuhkan. Dengan raut wajah getir, para alkemis berkata dengan canggung, Yang Mulia Bunga Roh, jika itu adalah Ki Hantu tingkat Yang Mulia Hantu, kami pasti punya beberapa cara untuk mengatasinya, tetapi kami belum pernah mendengar tentang Ki Hantu tingkat Raja Hantu ini. Kami memiliki sedikit pemahaman tentang Ki Hantu Netherworld, Ki Hantu Mayat Hidup, dan bahkan Ki Hantu Raja Nether, tetapi kami belum pernah melihat Ki Hantu ini. Kami sama sekali tidak punya cara untuk mengatasinya. Spirit Flower Venerate sangat frustrasi, memikirkan bagaimana cara menangani luka Yang Chen sekarang. Karena tidak sabar, ia berkata dengan dingin, lupakan saja, aku tahu aku tidak bisa mengandalkanmu. Keluar dari sini. Akan tetapi, saat suaranya menghilang, tiba-tiba terdengar batuk. Hal ini membuat Spirit Flower Venerate sedikit senang, karena Yang Chen lah yang tiba-tiba terbangun. Wajah Spirit Flower Venerate menampakkan kegembiraan. Para alkemis dan medical lainnya juga menghela napas lega, oh, teman muda kita Yang Chen sudah bangun. Yang Chen memang perlahan mulai sadar kembali. Ia merasakan sentakan di sekujur tubuhnya dan rasa sakit menerpanya. Ia memaksakan diri menahan rasa sakit, membuka mata, dan mendapati dirinya terbaring di sebuah ruangan bersama Spirit Flower Venerate dan beberapa orang asing di dekatnya. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Yang Chen bertanya, Senior Ling Hua, di mana aku sekarang? Spirit Flower Venerate tampak bahagia sekaligus khawatir. Ia berkata dengan senyum getir, kau sekarang sedang beristirahat di barisan belakang medan perang. Hari itu, kau membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam, yang menggemparkan banyak orang dan membuat Raja Hantu di seluruh negeri Yin Ekstrim gempar. Banyak Ghost Venerable dan Ghost King Powerhouse ingin membunuhmu. Untungnya, Raja Yuyin bereaksi cepat dan membawamu kembali, kalau tidak, kau pasti sudah kehilangan nyawamu. Yang Chen tidak menyangka tindakannya membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam akan menimbulkan kekacauan seperti itu. Dengan senyum getir, dia berkata, sepertinya aku telah menimbulkan masalah bagi semua senior.
Bagaimana mungkin? Membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam adalah hal yang hebat. Semua pembangkit tenaga listrik tingkat raja ingin memberimu hadiah sekarang. Ini kontribusi yang luar biasa, jadi tunggu saja hadiahnya, kata Spirit Flower Venerate dengan senyum menawan, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih dan kepuasan. Tetua manapun akan merasa puas dengan junior yang menjanjikan di sisinya, bukan? Saat Yang Chen perlahan-lahan duduk, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan di tubuhnya, tetapi ia tidak tahu mengapa. Melihat raut wajah Venerate Spirit Flower yang khawatir, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, sungguh merepotkan senior Ling Hua menjagaku seperti ini. Bukan apa-apa, aku baru saja kembali dari garis depan dan datang menemuimu setelah istirahat sejenak. Aku tidak menyangka kau akan bangun secepat ini, Venerate Spirit Flower tersenyum cerah. Yang Chen kemudian melihat sekeliling, bingung, ngomong-ngomong, siapa orang-orang ini? Ini adalah para alkemis medis dan yang kuundang. Saat Venerate Spirit Flower mengatakan ini, dia mulai merasa agak frustrasi. Alkemis medis dan Yang Chen tak kuasa menahan rasa bingung. Melihat mereka sekarang, mereka memang tampak agak mirip dengan alkemis medis dan Venerate Spirit Flower mengangguk lembut, ya, itu benar. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan senyum tak berdaya. Yang Chen, aku akan jujur padamu. Meskipun Raja Senior Yu Yin menyelamatkanmu tepat waktu, tubuh hukum Raja Hantu yang muncul tiba-tiba masih melukaimu dengan ki hantu tingkat Raja Hantu. Lukamu tidak dapat disembuhkan dan ada ki hantu mengerikan di dalam yang tak terpadamkan. Namun, kau tak perlu khawatir, aku akan mencari cara untuk mendapatkan alkemis medis dan terbaik untuk merawatmu, jelas Venerate Spirit Flower. Mendengar ini, Yang Chen akhirnya mengerti. Tidak heran dia selalu merasa tidak nyaman tetapi tidak dapat menemukan sumber masalahnya. Sekarang setelah mengamati lebih dekat, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di sini, Yang Chen baru saja menyadari ada luka mengerikan seperti cacing tanah di lengannya. Apakah itu terjadi saat Raja Senior Yu Yin menyelamatkanku? Yang Chen berpikir dalam hati, tidak mengingat apapun tentang itu. Ia kini bisa melihat ada banyak sekali ki hantu yang keluar dari lukanya. Dengan pengalamannya, ia bisa dengan mudah mengatakan bahwa ki hantu ini bukanlah ki hantu Netherworld atau ki hantu mayat hidup yang pernah dilihatnya sebelumnya, bahkan bukan ki hantu Raja Nether yang ia pahami sebagai tingkat paling tinggi. Yang Chen, jangan khawatir. Sekte Tiga Bunga kami akan membantumu mengatasi cedera ini cepat atau lambat, kata Spirit Flower Venerate lembut, takut Yang Chen akan khawatir. Tanpa dia sadari, Yang Chen sama sekali tidak merasa khawatir dalam hatinya. Siapakah dia? Dia adalah seorang alkemis medis dan Yang Chen selalu memiliki keyakinan penuh pada tingkatan jalan alkimianya. Ia tahu bahwa ki hantu ini sangat sulit diatasi, jika tidak, hal itu tidak akan menyebabkan ekspresi pahit di wajah para alkemis pengobatan dan namun, ia tidak menunjukkan kecemasan dan berkata sambil tersenyum sederhana, Senior Ling Hua, tidak perlu repot-repot mencari alkemis pengobatan dan mengapa? Spirit Flower Venerate tercengang. Yang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi ia harus mengatakan yang sebenarnya, yah, faktanya, saya sendiri sudah sedikit mempelajari alkimia. Saya akan menemukan cara untuk mengatasi cedera ini sendiri dan tidak akan membutuhkan bantuan teman-teman dan medical lainnya. Spirit Flower Venerate tidak akan mudah percaya pada kemampuan Yang Chen dalam alkimia dan mengira dia hanya mencoba-coba saja. Ia memarahi, bagaimana mungkin? Yang Chen, temanku, luka ini begitu serius sehingga bahkan alkemis tingkat tinggi pun sulit ditangani. Bagaimana kau bisa menanganinya? Ya, cedera ini tidak bisa diobati dengan cara biasa. Kami, para alkemis medis dan tidak punya solusi. Semua alkemis angkat bicara. Apa Yang Chen benar-benar berpikir semudah itu menyembuhkan luka ini? Bagaimana dengan harga diri mereka? Yang Chen diam-diam merasa geli. Dia tahu apa yang dipikirkan para alkemis ini. Sebenarnya, ki hantu memang agak rumit, tetapi dia punya cara untuk mengungkapnya. Namun, tidak ada gunanya berdebat sekarang. Yang Chen hanya bisa berkata dengan hormat, begitu. Terima kasih atas perhatiannya, Senior Ling Hua. Spirit Flower Venerate berkata, Yang Chen, kamu seharusnya tidak pergi ke medan perang sekarang karena kamu terluka. Apapun hasil medan perangnya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Tetaplah di rumah dan pulihkan lukamu. Jangan bergerak sembarangan. Mengerti? Jangan bergerak. Bagaimana itu mungkin? Yang Chen tidak bisa mempercayai dokter dan medis lainnya, jadi baginya, mengandalkan caranya sendiri untuk menangani cedera ini adalah yang paling dapat diandalkan. Namun, di permukaan, dia masih menanganinya dengan cukup baik dan dengan tenang menjawab, saya sangat menghargai bantuan Senior Ling Hua. Ling Hua Tianzun secara alami melakukan yang terbaik untuk Yang Chen dan berkata, tidak apa-apa, itu yang harus aku lakukan. Selanjutnya, Ling Hua Tianzun memberi instruksi kepada Yang Chen dalam beberapa hal, yang sebagian besar isinya adalah untuk mencegah Yang Chen bertindak gegabah. Saat ini, Yang Chen merupakan orang yang populer di Sekte Tiga Bunga, dan bahkan di seluruh medan perang. Marsekal Hantu Angin Hitam dan Jenderal Hantu tingkat Kaisar keduanya dibunuh oleh Yang Chen. Tahukah kau apa arti konsep ini?
Membayangkannya saja sudah mengerikan. Jika waktu dibagi menjadi era 1 juta tahun. Lalu, jika hendak menilai para jenius, Yang Chen bahkan bisa disebut sebagai jenius tak tertandingi yang sulit dilahirkan dalam suatu zaman. Bagi Sekte Tiga Bunga, nilai ini sungguh tak terukur. Setelah Linghua Tianzun dan dokter medis dan lainnya pergi, mereka masih mendiskusikan betapa anehnya kondisi Yang Chen. Sungguh sial jika bertemu dengan Ki Hantu tingkat seperti itu. Tapi anehnya, mengingat Ki Hantu ini ada di dalam tubuh pemuda ini, teman muda Yang Chen ini seharusnya tidak mati, tapi dia juga seharusnya tidak begitu hidup. Mengatasinya tidak terlalu sulit, tapi dia masih bisa bangun tanpa cedera dan terlihat begitu baik. Sungguh menakjubkan. Kamu dan aku punya pikiran yang sama. Aku juga penasaran dengan masalah ini. Ada apa? Entahlah, mungkin karena Yang Chen, temanku, sangat beruntung. Saat para tabib medis dan ini berdiskusi dan pergi bersama Linghua Tianzun, beberapa kultivator wanita cantik tingkat nirvana ditinggalkan menunggu di luar secara pribadi. Meskipun kekuatan para kultivator wanita tingkat nirvana ini tidak mengesankan, dengan hanya beberapa ribu prasasti niat Dao, menggunakan mereka sebagai dayang dan pelayan di sini masih cukup boros, menunjukkan betapa pentingnya Linghua Tianzun dalam hal ini. Yang Chen sekarang duduk di ruangan itu, dengan hati-hati memeriksa lukanya. Raja hantu ini benar-benar punya jurus yang luar biasa. Luar biasa bagaimana dia bisa melukaiku tanpa perasaan atau fluktuasi apapun, gumam Yang Chen dalam hati, mengingat pertarungannya dengan wajah hantu dan masih merasa terkejut. Jika Raja Suara Gembira datang agak terlambat, kemungkinan besar dia sudah mati sekarang. Dia benar-benar perlu mencari kesempatan untuk berterima kasih kepada pihak lain dengan benar. Yang Chen tidak pernah berutang budi kepada siapapun. Sambil merenungkan hal ini, Yang Chen mulai menatap tajam ke arah Goski. Indra keilahiannya terkunci padanya dan memindainya. Ki Yin ini bahkan lebih berat daripada Ki Hantu Raja Neraka. Sepertinya Ki Hantu ini berada pada tingkat yang lebih tinggi. Yang Chen berpikir dalam hati, untuk mengatasinya, aku membutuhkan beberapa material yang sangat kuat dan serta beberapa ramuan yang dapat menstabilkan Ki Hantu. Jika tidak, material yang sangat kuat dan yang ini dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada luka. Dalam hal pemahamannya tentang berbagai penyakit, pengetahuan medisnya mungkin tidak sebaik dokter lain, tetapi keterampilan analisisnya sangat unggul. Melihat Ki Hantu saat ini, Yang Chen mulai membuat penilaiannya sendiri. Tidak akan mudah untuk menstabilkan Ki Hantu ini. Yang Chen benar-benar tidak tahu. Ki Hantu ini cukup kuat, Ki Hantu tingkat Raja Hantu, dan Ki Hantu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada cara untuk mengatasinya, dan menekan Ki Hantu semacam itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Benar juga. Yang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Angin hitam senyap mautku bisa membuat Marsekal Hantu Angin Hitam merasa sangat ketakutan, dan Ki Hantu Raja Neter tak berguna dengan teknikku. Aku penasaran, apakah angin hitam senyap maut ini berpengaruh pada Ki Hantu ini? Saat Yang Chen memikirkannya, dia segera melepaskan angin hitam senyap mautnya. Lalu, dia tiba-tiba menyuntikkannya ke luka di lengannya. Saat berikutnya, asap hitam mengepul keluar dari lengannya dengan cepat. Yang Chen hanya merasakan nyeri seperti tercabik dan terbakar, lalu dia menarik kembali angin hitam senyap yang mematikan. Pada titik ini, wajah Yang Chen penuh dengan kegembiraan, dan dia tertawa, itu hebat. Dengan angin hitam senyap yang mematikan menekannya, Ki Hantu di lengannya benar-benar menjadi stabil, dan tidak ada halangan sama sekali. Hal ini membuat Yang Chen semakin gembira, angin hitam hening mautku memiliki efek yang begitu besar pada Ki Hantu ini. Sepertinya hantu dunia bawah memang lebih takut mati daripada makhluk hidup. Kebetulan saja lengan kanannya terluka. Jika di tempat lain, dia mungkin tidak dalam kondisi yang lebih baik sekarang. Niat jalan kematian yang tersegel di lengan kanannya secara langsung menstabilkan Ki Hantu, sehingga setelah ia terluka, tidak ada masalah sama sekali. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Sekarang Ki Hantu telah ditekan, tidak akan sulit untuk mengatasinya nanti. Cukup cari beberapa bahan. Tepat saat dia sedang memikirkannya, beberapa kultivator wanita cantik tingkat nirvana mendorong pintu hingga terbuka, menatap Yang Chen dengan kagum, dan berkata lembut, Tuan Muda Yang Chen, apakah ada yang perlu kami lakukan? Yang Chen baru saja hendak keluar, dan ketika melihat dua kultivator wanita masuk, dia berkata, saya berencana untuk keluar sebentar. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, kedua kultivator wanita itu saling memandang dan kemudian menjawab dengan serius, Tuan Muda Yang Chen, itu tidak mungkin. Spirit Flower Venerate telah menginstruksikan kami bahwa Anda tidak boleh keluar sampai luka Anda sembuh. Yang Chen memandang kedua kultivator wanita yang menghalanginya keluar, dan dia merasa geli sekaligus tak berdaya. Dia hanya akan pulih dari cederanya sekarang. Tapi itu tidak masalah. Dia pikir kalaupun dia memberitahu mereka, mereka mungkin tidak akan percaya, jadi dia berkata, baiklah, Nona-nona, tolong bantu saya menemukan beberapa material. Saya sudah mencatat materialnya dengan jelas di daftar ini. Ini token saya, dan kalian bisa menggunakan poin merit di dalamnya untuk membeli material.
Mendengar Yang Chen mempunyai suatu permintaan, kedua kultivator wanita itu sangat gembira, dan membantu Yang Chen adalah sesuatu yang mereka harapkan dalam hati mereka. Meskipun mereka telah hidup bertahun-tahun, mereka menaruh kekaguman pada tokoh cemerlang dan heroik seperti Yang Chen. Setelah mereka mencatat daftar dan token yang diberikan Yang Chen, mereka semua mengangguk setuju, tidak masalah, Tuan Muda Yang Chen. Serahkan saja pada kami. Anda bisa memberikan instruksi apapun yang Anda miliki, tanpa perlu repot-repot. Aku mengerti. Yang Chen tidak merasa malu untuk membahas tentang jalan-jalan karena mereka sudah saling perhatian. Kedua kultivator wanita itu segera pergi untuk membantu Yang Chen menyiapkan bahan-bahan. Sementara itu, Yang Chen duduk bersila dan mulai merencanakan gerakan selanjutnya. Sekarang, dengan cederanya, dia sebenarnya punya banyak waktu luang untuk melakukan hal lain. Sedangkan untuk kitab suci reinkarnasi, meskipun aku mengolahnya sekarang, tidak akan banyak berpengaruh. Lebih baik mengolahnya setelah tahap kenaikan agung, jadi tidak perlu terburu-buru. Dan untuk kanon tombak pengembara misterius, aku juga kekurangan beberapa bahan yang perlu kukumpulkan sendiri, jadi tidak perlu terburu-buru. Saat Yang Chen sedang berpikir, ia tiba-tiba melihat Ki Hantu di lengan kanannya dan teringat sesuatu, benar, sebelum aku mendapatkan buku rahasia Ki Hantu mayat hidup, aku bisa menganalisis metode untuk menghadapi Ki Hantu mayat hidup dengannya. Jika aku bisa menganalisis beberapa hasilnya, itu akan menjadi terobosan bagi seluruh wilayah selatan. Orang-orang di Netherworld sangat cerdas. Faktanya, roh hantu Yin memiliki banyak kelemahan, mereka tidak hanya takut pada Yang dan kekakuan yang ekstrim, tetapi juga takut pada Yin dan kematian yang ekstrim. Jadi ketika mereka mengolah Ki Hantu mayat hidup, mereka menggunakan 18.000 makhluk yang ekstrim dan menyimpannya di kedalaman tubuh roh mereka, sehingga tercapai keseimbangan Yin dan Yang, sehingga sulit bagi orang biasa untuk menerobosnya. Inilah sebabnya mengapa bahkan roh-roh Yin yang seperti hantu ini, dengan perlindungan prasasti niat Dao di tubuh mereka, perlu mengolah Ki Hantu. Dengan Ki Hantu, mereka tidak akan memiliki kelemahan. Akan tetapi, apa yang disebut kekurangan kelemahan ini didasarkan pada efektivitas Ghost Ki. Jika Ki Hantu dapat dipatahkan, roh Yin yang mengerikan ini tidak akan begitu menakutkan. Yang Chen berpikir keras dan mulai merenungkan masalah ini. Jika dia dapat menerobos Ki Hantu mayat hidup, itu akan menjadi terobosan besar. Bagi yang lain, ini mustahil, tetapi Yang Chen yakin dia bisa melakukannya. Untuk menembus Ki Hantu mayat hidup, seseorang harus melarutkan 18.000 makhluk yang ekstrim. Oleh karena itu, seseorang harus melakukan yang sebaliknya. Yin dan Yang saling menahan, jadi saya perlu menggunakan benda-benda Yin yang sangat kuat untuk melarutkan 18.000 makhluk yang ekstrim ini. Namun, masalahnya terletak pada bagaimana cara melarutkan 18.000 makhluk yang ekstrim yang tersembunyi jauh di dalam tubuh roh Ki Hantu. Yang Chen tenggelam dalam pikiran mendalam. Masalahnya ada di sini. Memikirkan hal ini, Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Jika orang lain tahu bahwa mereka harus mengandalkan metode Yin yang sangat kuat untuk menghadapi roh-roh Yin hantu, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tetapi Yang Chen tidak menyerah, ia yakin pendekatannya layak dilakukan. Dengan buku petunjuk rahasia Ki Hantu mayat hidup di tangannya, sangat mudah baginya untuk merespons. Yang Chen mulai merenung dalam-dalam. Akan tetapi, hanya setelah 1 hari, kedua kultivator wanita tahap nirvana itu bergegas kembali, setelah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan Yang Chen. Tuan Muda Yang Chen, inilah bahan-bahan yang Anda inginkan. Kedua kultivator wanita itu kembali dengan wajah memerah, sangat bersemangat. Yang Chen menerima materi tersebut dengan senyum tipis, terima kasih kalian berdua. Sama-sama, kedua kultivator wanita itu tampak senang dan sopan, karena membantu Yang Chen membawa kebahagiaan besar bagi mereka. Mendengar ucapan terima kasih Yang Chen membuat mereka semakin bahagia. Yang Chen memeriksa materi dan token tersebut dan tidak menemukan masalah. Efisiensi kedua kultivator wanita tahap nirvana cukup tinggi. Dengan mengingat hal itu, ia tersenyum tipis, terima kasih atas bantuan kalian berdua. Aku butuh kalian untuk mengumpulkan daftar materi lainnya. Kuharap kalian bisa melakukan perjalanan sekali lagi. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen mengeluarkan daftar materi dan menyerahkannya. Kedua kultivator perempuan itu tidak tahu apa yang diinginkan Yang Chen dengan begitu banyak materi, tetapi karena ia membutuhkannya, mereka tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, mereka dengan senang hati setuju, tidak masalah, Tuan Muda Yang, tunggu saja di sini. Terima kasih, Yang Chen tersenyum. Kedua kultivator wanita itu mengambil peran sebagai pelayan dan segera menyiapkan bahan-bahan untuk Yang Chen. Yang Chen sekarang duduk untuk menyembuhkan lukanya dengan benar di area belakang. Bahan-bahan yang diminta untuk ditemukan lagi oleh para pelayan adalah bahan-bahan efektif pertama yang telah ia buat berdasarkan pada teori penanggulangan efektif dari Ki Hantu mayat hidup. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, itulah sebabnya dia menambahkan kata teori di dalamnya. Untuk saat ini, ia harus fokus pada pemulihan cederanya terlebih dahulu. Yang Chen mengamati bahan-bahan tersebut dan mulai memurnikan ramuan.
Penggunaan bahan-bahan ini untuk memurnikan ramuan menghasilkan jenis ramuan baru, yang secara khusus dirancang untuk melawan Ki Hantu Raja Hantu. Yang Chen sepenuhnya fokus dan menghabiskan beberapa jam untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Selama jam kerja ganda ini, Yang Chen sangat teliti dalam pekerjaannya. Kedua kultivator wanita itu dengan cepat menemukan bahan-bahan tersebut dan kembali, kali ini, bahan-bahan yang diinginkan Yang Chen tidak sebanyak itu, jadi mereka segera kembali setelah mengumpulkannya. Mereka baru saja kembali untuk melihat cahaya Ki ungu yang terpancar dari aula. Apakah ada alkemis kelas abadi yang memurnikan ramuan untuk Tuan Muda Yang Chen? Mungkinkah Spirit Flower Venerate telah mengundang seorang ahli pengobatan dan untuk Tuan Muda Yang Chen? Jika itu adalah ahli medis dan tingkat abadi, maka itu akan sangat bagus, karena ramuan mereka sangat langka dan pasti bisa menyembuhkan Tuan Muda Yang Chen. Kalau begitu, Tuan Muda Yang Chen akan menjadi mimpi buruk bagi roh-roh Yin di tanah Yin ekstrim begitu dia menginjakan kaki di medan perang. Memang, Tuan Muda Yang Chen tak terkalahkan di tahap nirvana. Jika dia bertarung lagi, aku tak tahu seberapa takutnya makhluk-makhluk hantu tahap nirvana itu. Saat mereka berdiskusi, kekaguman mereka terhadap Yang Chen tampak jelas. Mereka bangga melayani Yang Chen di sini, dan ketika mereka membicarakannya di luar, banyak rekan kultivator wanita mereka yang merasa iri. Mereka bergegas ke aula Yang Chen sambil berbicara. Begitu mereka melangkah masuk, mereka terkejut melihat bahwa tidak ada alkemis di aula, dan Yang Chen sendirilah yang menciptakan cahaya Ki ungu. Apa yang mereka lihat adalah Yang Chen secara pribadi memurnikan ramuan. Bagaimana ini mungkin? Kedua petani wanita itu menatap dengan tak percaya, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Pada saat ini, ramuan terakhir milik Yang Chen telah rampung, dan setelah terdiam sejenak, dia mendongak menatap dua orang kultivator wanita dan tersenyum kecut. Dia tahu menjelaskan hal ini akan agak rumit dan hanya bisa mengabaikannya. Saya sendiri memiliki beberapa prestasi di bidang alkimia, jadi mohon maaf atas ketidakmampuan saya. Apakah Anda sudah mengumpulkan bahan-bahannya? Ya, Kedua pembudidaya wanita itu terkejut dan buru-buru berkata, kami telah mengumpulkannya. Mereka buru-buru menyerahkan materi tersebut kepada Yang Chen dan, dengan panik, pergi dengan langkah kecil dan cepat. Saat mereka pergi, mereka saling memandang dengan takjub, aku tidak salah lihat, kan? Cahaya Ki ungu tadi diciptakan oleh Tuan Muda Yang Chen. Kupikir mataku sedang mempermainkanku. Tuan Muda Yang Chen sungguh luar biasa. Yang Chen menyaksikan reaksi terkejut kedua kultivator wanita itu dan merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun paparan cahaya Ki ungu di luar kendalinya, ia tidak terlalu ambil pusing. Pertama, ia mengambil ramuan yang telah dimurnikan dan meminumnya. Efek obatnya menyebar perlahan. Menurut perkiraannya, efeknya akan menyebar sepenuhnya dalam waktu sekitar setengah bulan. Setengah bulan kemudian, ia mungkin sudah pulih sekitar 50%, dan pada saat itu, sebagian besar kekuatannya akan kembali. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dibutuhkan waktu sebulan penuh. Selama bulan ini, ia harus benar-benar menyembuhkan cederanya di area belakang. Tentu saja masih banyak yang dapat dilakukannya selama masa penyembuhan ini. Misalnya, dia sekarang dapat mempelajari cara mematahkan Ki Hantu Mayat Hidup. Setelah meminum ramuan tersebut, Yang Chen dapat sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk penelitian. Ia berkonsentrasi penuh dan mulai belajar dengan saksama. Dia menghabiskan 3 hari untuk menelitinya. Bahan-bahan yang kedua petani wanita itu susah payah cari untuknya semuanya habis dalam proses itu. Namun, sayangnya, menghancurkan Ki Hantu Mayat Hidup bukanlah tugas yang mudah. Meskipun ia telah menghabiskan semua bahan, hasilnya belum memuaskan Yang Chen. Tentu saja, Yang Chen tahu bahwa tidak mudah untuk menghancurkan Ki Hantu Mayat Hidup dalam waktu singkat. Jika bahan-bahannya saat ini tidak berhasil, ia bisa mencoba bahan-bahan lain. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen merenung dalam benaknya, menghasilkan seperangkat bahan yang layak, dan memanggil dua kultivator wanita untuk mempersiapkannya. Kedua pembudidaya wanita itu buru-buru mempersiapkan diri, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, bahan-bahan itu dikirim kembali kepadanya. Yang Chen menerima materi dan memasuki tahap penelitian sekali lagi. Sayangnya, itu tetap gagal. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening dan beralih ke rangkaian materi lain untuk mencoba lagi. Pada akhirnya, dia mencoba 6 set materi yang berbeda, yang membuat kedua kultivator wanita itu sibuk, dan bahkan Yang Chen merasa sedikit malu. Lambat laun, Yang Chen juga menyadari. Setelah mencoba 6 bahan yang berbeda tanpa hasil, dapat diketahui bahwa kegagalan tidak terkait dengan bahannya. Kuncinya seharusnya sesuatu yang lain. Apa itu? Yang Chen tidak bisa mengatakannya. Benda yang ingin ia ciptakan dalam benaknya untuk sementara diberi nama Breaking Netherworld Sen, yang secara konsep dapat melarutkan Ki Hantu Mayat Hidup sepenuhnya dengan satu pukulan ringan. Namun, menurut perhitungannya, efeknya akan sulit dicapai dengan menghancurkan 18.000 makhluk ekstrim yang penting dalam Ki Hantu Mayat Hidup. Apa sebenarnya yang hilang? Yang Chen merenung tanpa petunjuk. Saat dia sedang berpikir dengan hati-hati, tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Baiklah, bagaimana mungkin aku melupakan kemampuan terpentingku?
Aku bisa menyegel sebagian kekuatan angin hitam senyap mautku ke dalamnya. Selama aku menyegel kekuatan angin hitam senyap maut, kombinasi kekuatannya dan kekuatan pasir Netherworld penghancur pasti akan melenyapkan Ki hantu mayat hidup dalam satu tarikan napas. Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin masuk akal. Angin hitam hening maut miliknya adalah sesuatu yang ditakuti oleh para hantu Netherworld, dan jika digabungkan dengan pasir Netherworld yang menghancurkan, pasti akan berpengaruh. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen menggunakan penguasaannya terhadap jimat roh untuk menyegel pasir Netherworld yang hancur dan angin hitam senyap yang mematikan ke dalam jimat roh. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk melakukan semua ini. Selama setengah bulan ini, Yang Chen akhirnya menciptakan gulungan jimat Ming yang patah. Awalnya, aku berencana mengolah bahan-bahan itu menjadi pasir Netherworld pemecah, tetapi karena aku perlu menyegel kekuatan angin hitam senyap mautku, aku malah mengolahnya menjadi gulungan jimat pemecah Ming, gumam Yang Chen. Melihat jimat Ming yang melanggar, Yang Chen mengangguk puas. Namun, dia tidak yakin tentang efek sesungguhnya. Aku harus menunggu sampai aku pergi ke medan perang dalam waktu setengah bulan untuk mencobanya, pikir Yang Chen. Ia seharusnya pulih selama sebulan, tetapi baru setengah bulan berlalu, dan luka-lukanya belum sembuh sepenuhnya. Akan tetapi, luka dalam tubuhnya belum sembuh. Namun Yang Chen tidak bisa menunggu selama setengah bulan. Dengan pikiran-pikiran ini, Yang Chen berdiri dan berkata, "Kakak-kakak, aku ingin keluar sebentar. Apakah kalian berdua bisa menampungku?" Mendengar Yang Chen memanggil mereka, kakak perempuan, kedua kultivator wanita itu merasa pusing karena kegirangan. Akan tetapi, terlepas dari kekaguman dan pemujaan, jawaban kedua petani wanita itu sangat lugas. Tuan Muda Yang Chen, kami telah berjanji kepada Spirit Flower Venerate untuk menjaga Anda di sini. Karena luka Anda belum sepenuhnya pulih dan kami belum menemukan praktisi pengobatan dan, lebih baik jangan bergerak, saran kedua kultivator wanita itu. Yang Chen menatap kedua kultivator wanita yang sedang mengamatinya dengan saksama, lalu berkata sambil tersenyum kecut, luka-lukaku sebagian besar sudah sembuh, dan seperti yang kalian lihat, lukaku sudah tertutup. Kedua kultivator wanita itu tanpa sadar melihat lengan Yang Chen yang robek telah sembuh sepenuhnya. Hal ini sangat mengejutkan kedua kultivator wanita tingkat nirvana. Mungkinkah, dari ramuan yang kau buat sendiri waktu itu? Seru kedua kultivator wanita itu dengan takjub. Benar, Yang Chen tersenyum. Sekarang bolehkah aku keluar? Bagaimana mungkin kedua kultivator wanita itu menghentikan Yang Chen sekarang? Lagi pula, dia sudah pulih, jadi mereka membiarkannya pergi. Tanpa membuang waktu lagi, Yang Chen pergi. Dia sedang menuju ke pasar medan perang. Baik kitab tombak pengembaraan misterius maupun kitab suci reinkarnasi membutuhkan banyak bahan untuk pengembangan, dan dia harus memanfaatkan sisa 15 hari dengan baik. Di wilayah ilahi tiga bunga, pembelian material sangat terbatas, tetapi berbeda di pasar medan perang. Begitu Yang Chen tiba, dia menemukan beberapa bahan yang diinginkannya tanpa perlu berusaha. Mengerti, gumam Yang Chen dalam hati dengan gembira. Dia tidak menyangka akan menemukan materi yang diinginkannya secepat itu. Yang Chen tidak ragu-ragu dan mulai menggunakan poin prestasinya untuk melakukan pembelian. Dia punya banyak poin merit, jadi dia tidak perlu khawatir kehabisan. Lebih dari 1 juta poin merit dihabiskan hanya dalam 2 jam, dan dia membeli lusinan material. Sekarang dia memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk kultivasi tingkat pemula tubuh pengembaraan misterius. Setelah itu, Yang Chen mengumpulkan beberapa materi lagi untuk tahap selanjutnya. Meskipun koleksinya tidak lengkap, ia berhasil mendapatkan cukup banyak. Yang membuat Yang Chen tertawa dan menangis adalah bahwa belanja cepatnya telah menghabiskan ratusan ribu poin prestasinya. Tidak mengherankan, meskipun ia memiliki banyak poin merit, tak pernah ada orang yang akan menghabiskannya sembarangan seperti dia. Tawar-menawar dan pembelian sembarangan tentu saja akan membuat dananya cepat habis. Kali ini, Yang Chen cerdas dan mengubah penampilannya saat berbelanja. Akan tetapi, meski begitu, perbuatannya masih dibicarakan di mana-mana, dengan banyak orang masih memujinya karena telah membunuh marsekal hantu angin hitam dan meningkatkan moral pasukan manusia. Yang Chen tidak menyangka bahwa pembunuhannya terhadap marsekal hantu angin hitam akan menyebabkan kehebohan besar seperti itu. Dia tidak berlama-lama lagi. Karena sudah menghabiskan cukup banyak poin merit, dia terpaksa berhenti dan tidak mampu lagi melanjutkan berbelanja. Lagi pula, setelah melihat-lihat tadi, material yang tersisa semuanya langka, dan mungkin butuh lebih dari beberapa putaran untuk menemukan semuanya. Sekarang, Yang Chen berencana untuk kembali dan berlatih tubuh pengembaraan misterius terlebih dahulu. Tepat saat Yang Chen hendak kembali. Jauh di garis depan medan perang, Raja Joyful Sound kembali ke tempat peristirahatan eksklusif bagi para raja perkasa di tengah peperangan. Saat ini, Raja Suara Gembira sedang duduk dengan mata terpejam, tidak bergerak sedikit pun. Namun tak lama kemudian, dia membuka matanya. Ketika matanya terbuka, sudut mulutnya yang awalnya acuh tak acuh dan tanpa emosi tiba-tiba terangkat sedikit. Giliranku untuk mengendalikan lagi. Gelombang pertempuran kedua akan segera berakhir. Hehehe, saatnya aku bertemu kekasihku.
Pada saat yang sama, Yang Chen telah mengumpulkan bahan-bahan dan kembali ke kediamannya untuk mulai mengolah tubuh pengembaraan misterius. Metode kultivasi tubuh pengembaraan misterius ini cukup kuno, mengingatkan Yang Chen pada metode mandi obat yang pernah dipraktikkannya pada masa paling awal di alam liar yang agung. Pembudidayaan tubuh pengembaraan misterius ini juga memanfaatkan pemandian obat. Sejumlah besar material terendam dalam bak mandi. Namun, tidak seperti mandi obat biasa, mandi yang dibutuhkan untuk tubuh pengembaraan misterius harus diisi dengan air suci matahari emas. Menemukan baskom besar air suci matahari emas cukup sulit, dan Yang Chen harus berusaha keras dan menghabiskan banyak poin pahala untuk mendapatkannya. Selain itu, hanya memiliki air suci matahari emas saja tidak cukup. Selain menggabungkan bahan-bahan lain, air suci matahari emas harus menjalani pemurnian dan pembakaran api untuk mencapai kadar 99 yang, baru setelah itu dianggap sempurna, memberikan efek perendaman terbaik. Proses pemurnian dan pembakaran api tidaklah sulit, dengan pemahaman Yang Chen akan niat dao api dan asal mula api aneh yang dimilikinya, mencapai kondisi 99 yang, untuk air suci matahari emas tidaklah sulit. Setelah memurnikannya selama 2 hari, air suci matahari emas telah memenuhi persyaratan. Kemudian, Yang Chen dengan bersemangat menuangkan semua bahan yang telah disiapkan ke dalam bak mandi. Setelah menyelesaikan langkah pertama, langkah kedua adalah memisahkan setengah dari niat dao tombaknya ke dalam bak mandi dan mengandalkan mandi obat untuk mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, menempa tubuh pengembaraan misterius yang unik. Memisahkan prasasti niat dao tidaklah sulit, Yang Chen menyelesaikannya dengan mudah. Setelah menyelesaikan persiapan, Yang Chen membenamkan dirinya dalam bak mandi obat dan mulai menikmati mandinya. Namun, jelas bahwa pemandian ini bukan pemandian biasa. Begitu memasukinya, Yang Chen merasakan panas yang amat sangat, seakan-akan ada semut-semut kecil yang tak terhitung jumlahnya merayap ke dalam tubuhnya, merasuki setiap bagian kulit dan dagingnya. Secara bertahap, tulang dan darahnya mulai memanas dan terbakar, menyebabkan Yang Chen secara bertahap merasakan sakit. Sungguh menyakitkan, gumam Yang Chen lirih. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit seperti ini tak tertahankan bagi orang biasa, tetapi berbeda bagi Yang Chen. Ia memiliki pikiran yang luar biasa, yang memungkinkannya bertahan di tengah rasa sakit yang hebat namun tetap menjaga pikiran tetap tenang dan jernih. Meski kesakitan, Yang Chen dapat merasakan perubahan tubuhnya dengan jelas. Dapat dilihat dengan mata telanjang, kulit Yang Chen mulai terkelupas lapis demi lapis, berubah menjadi kulit baru yang terbuat dari prasasti niat dao dan bahan mandi obat, membangun kembali tubuhnya. Setelah itu, prasasti niat dao merasuk jauh ke dalam dagingnya, dan tubuh Yang Chen menjadi lebih segar kembali, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat ini, Yang Chen merasa gembira dan gembira, mengetahui bahwa tubuh pengembaraan misterius mulai memperlihatkan hasil. Rasa sakitnya berlanjut tetapi berkurang intensitasnya dibandingkan saat pertama kali timbul. Ini tidak terlalu sulit bagi Yang Chen, menanggungnya relatif mudah. Setelah bertahan selama lebih dari 1 jam, seluruh tubuh Yang Chen berubah akibat mandi obat, dan prasasti niat dao sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya, dan tidak akan pernah dikeluarkan lagi. Ini sedikit menjadi masalah bagi Yang Chen. Dia memiliki sekitar 4.000 helai niat dao tombak, dan dia memisahkan setengahnya ke dalam tubuh pengembaraan misterius, yang totalnya sekitar 2.000 helai. Meskipun dia telah menempa tubuh pengembaraan misterius, prasasti niat dao tidak akan pernah bisa dikeluarkan dan diperlihatkan, jadi saat menghadapi musuh, dia hanya bisa menampilkan kekuatan lebih dari 26.000 prasasti niat dao. Namun, memikirkannya, Yang Chen merasa lega. Sudah cukup baginya untuk tahu bahwa ia memiliki lebih dari 28.000 prasasti dao, mengapa harus peduli dengan pendapat orang lain? Apa pentingnya berapa banyak prasasti dao yang ditampilkan saat menghadapi musuh, selama kekuatannya sendiri sudah luar biasa? Semakin jauh seseorang mengolah tubuh pengembara misterius, semakin kuat pula kekuatannya. Namun, seiring dengan itu, ketika menunjukkan kekuatannya kepada dunia luar, sebagian prasasti niat dao akan hilang. Terlebih lagi, separuh dari maksud dao tombak lainnya tidak akan ditampilkan dengan baik. Ciptaan Jiwuyi, kanon tombak pengembara misterius, cukup konservatif dan inovatif. Niat dao tombaknya terbagi menjadi 2 arah. Setengahnya akan dimasukkan ke dalam tubuh pengembaraan misterius, dan setengahnya lagi akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam tombak panjang. Integrasi ini berbeda dari prasasti dao inten biasa yang menyatu dengan senjata dewa. Prasasti Dao Inten biasa menyatu dengan senjata dewa dengan cara menyelimuti senjata tersebut, dan meskipun memisahkannya tidak mudah, hal itu tetap bisa dilakukan. Akan tetapi, integrasi dalam kanon tombak pengembaraan misterius adalah murni niat tombak Dao. Terlebih lagi, setelah sepenuhnya menyatu dengan tombak panjang, ia tidak akan terpisah lagi, sama seperti tubuh pengembaraan misterius, dengan prasasti niat Dao yang sepenuhnya tersembunyi di dalam tombak panjang. Sekalipun kau bilang punya prasasti niat Dao ini, kau tak bisa menunjukkannya. Kecuali diamati oleh orang-orang kuat, tak seorang pun akan menyadari ada prasasti niat dao tersembunyi di sana.
Metode integrasi ini, yang disebut Melting Spear, menjadikan Long Spear bagian dari Mysterious Wandering Spear Cannon. Meskipun semua prasasti Dao Inten disembunyikan, kekuatannya luar biasa. Menurut perkiraan Yang Chen, setelah kanon tombak pengembara misterius dikultivasikan, kekuatan serangannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, sayang sekali, Melting Spear tidak bisa diselesaikan sekarang. Yang Chen menggaruk kepalanya. Bukannya dia tidak mau, tetapi ada syarat untuk Melting Spear. Apa saja syaratnya? Setelah tombak peleburan itu diintegrasikan, prasasti niat Dao akan melekat secara permanen, yang berarti bahwa bahkan jika ia memperoleh tombak Dewa Kaisar yang lebih baik di masa mendatang, tombak itu tidak akan pernah bisa digantikan. Atau dengan kata lain, setelah tombak Dewa Pembantai diintegrasikan, ia tidak akan pernah bisa berevolusi menjadi senjata yang lebih kuat. Oleh karena itu, kitab tombak pengembara misterius juga memperingatkan bahwa yang terbaik adalah mengintegrasikan tombak panjang alat ilahi Kaisar. Namun, sayangnya, tombak panjang alat ilahi Kaisar sangat sulit ditemukan, dan bahkan Ji Wuyi hanya mengintegrasikan tombak Dewa Raja, sama seperti tombak Dewa Pembantai milik Yang Chen. Namun Ji Wuyi sudah terlanjur menderita masalah ini, maka ia sengaja memperingatkan para penerusnya di masa depan tentang hal itu dalam kitab tombak pengembaraan misterius. Melihat ini, Yang Chen memberikan perhatian besar pada hal itu. Ji Wuyi, sang pencipta, telah mengalami kemunduran ini, tetapi dia tidak mau. Hanya setelah tombak peleburan, seseorang baru bisa menguasai teknik apapun dalam kanon tombak pengembara misterius. Tanpa tombak peleburan, bahkan jika seseorang menguasainya, kekuatannya akan sangat berkurang. Sepertinya aku perlu menemukan cara untuk melahap tombak Dewa Pembantai dengan cepat dan mengubahnya menjadi tombak Dewa Kaisar, gumam Yang Chen dalam hati. Dalam sekejap, Yang Chen memiliki keinginan untuk mendapatkan lebih banyak poin merit. Kini, Yang Chen meninggalkan pemandian obat dan meneruskan kultivasi kanon tombak pengembaraan misterius selama sisa waktu. Begitu saja, sesuai rencananya, dalam waktu 1 bulan, luka-lukanya sudah pulih sepenuhnya. Setelah pulih sepenuhnya, Yang Chen tidak bisa lagi tinggal diam. Sekarang setelah dia berhasil mulai mengolah kanon tombak pengembara misterius dan mempelajari jimat Ming Patah, dia bersemangat untuk mencobanya di medan perang. Karena alasan ini, Yang Chen memberitahu kedua kultivator wanita itu segera setelah dia pulih, meninggalkan tempat ini dan langsung menuju medan perang. Kedua kultivator wanita itu tidak dapat menghentikannya meskipun mereka ingin, mereka hanya bisa membiarkan Yang Chen pergi. Tak lama kemudian, Yang Chen tiba di medan perang. Ketika ia tiba, medan perang masih kacau dan brutal. Banyak kultivator gugur satu demi satu, dan situasinya hanya bisa digambarkan sebagai kejam. Yang Chen mendesah saat melihat kematian tak terhitung banyaknya di antara para kultivator manusia. Ini perang. Meskipun dia telah mengalaminya berkali-kali, menyaksikan hal ini tetap saja membuat emosinya meluap-luap. Demi melindungi tanah air mereka, mereka harus berjuang seperti ini. Bagaimana mungkin masa depan yang lebih baik dibangun tanpa pengorbanan? Makhluk hantu dari Netherworld adalah penyebab semua ini, dan situasi saat ini adalah akibat invasi mereka. Yang Chen menggertakkan giginya dan tidak membuang waktu lagi, langsung menuju ke medan pertempuran dataran tinggi tempat para kultivator tingkat Nirvana dan tingkat Mahayana bertarung. Kedatangannya sunyi dan tak disadari, tak seorang pun menyadari bahwa ia telah muncul di tempat kejadian. Yang Chen juga tidak ingin seorang pun tahu, dia selalu melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, seperti serigala tunggal. Sekarang, saat ia tiba di medan perang, matanya setajam elang saat ia mulai memburu mangsanya. Sasarannya bukan lagi para ahli tahap Nirvana, melainkan para ahli tahap Mahayana. Namun, ia tidak akan langsung memburu para ahli Mahayana Stage, karena hal itu akan menarik perhatian banyak orang. Meskipun ia yakin dengan kekuatannya sendiri, ia tidak yakin akan kemampuannya untuk menghadapi 3 atau 5 ahli Mahayana Stage sekaligus. Sejujurnya, dia tidak begitu yakin dengan kekuatannya sendiri saat ini. Jadi strateginya adalah membunuh sejumlah besar jenderal hantu tingkat Nirvana dan memaksa keluar para hantu mulia tingkat Mahayana. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen memulai serangannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Kemanapun dia pergi, tidak ada satupun jenderal hantu Netherworld yang selamat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin jenderal hantu Netherworld telah mati di tangannya. Nyawa mereka tak berarti seperti rumput liar, yang mudah dipanen oleh Yang Chen. Melihat Yang Chen kembali, banyak ahli tahap Nirvana sangat gembira. Itu Yang Chen. Yang Chen telah kembali ke medan perang. Yang Chen sudah sembuh, ini berita bagus. Hahaha, Yang Chen kembali ke medan perang. Banyak kultivator tahap Nirvana tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka saat melihat kembalinya Yang Chen. Mereka sangat menyadari arti kembalinya Yang Chen ke medan perang. Memang, Yang Chen tidak mengecewakan mereka. Begitu dia terlibat, dia langsung jadi teror. 1, 10, 20, 30. Para jenderal hantu panggung Nirvana ini tumbang satu persatu, mati di tangannya. Yang Chen tidak dapat dihentikan. Fakta mengerikan ini membuat orang-orang terdiam.
Meskipun para jenderal hantu Netherworld dapat dilawan oleh para ahli manusia, mereka umumnya unggul, menyebabkan sebagian besar ahli tahap nirvana sangat pusing. Namun, di tangan Yang Chen, para jenderal hantu tingkat nirvana ini tidak berbeda dengan semut. Kesenjangan di antara mereka sungguh menakutkan meskipun mereka berdua berada di tahap nirvana. Bagi Yang Chen, menghancurkan jenderal hantu tahap nirvana ini menjadi hal yang membosankan dan tidak berarti. Selain jenderal hantu tingkat kaisar, bahkan jenderal hantu tingkat raja pun tidak tertarik padanya. Tanpa diragukan lagi, Yang Chen telah menjadi mimpi buruk bagi makhluk hantu di tanah Yin ekstrim. Para jenderal hantu tingkat raja itu, yang menyayangi bulu-bulu mereka, berteriak kaget saat melihat Yang Chen dari jauh. Lari, itu manusia bernama Yang Chen. Ah, Yang Chen sudah kembali, larilah untuk menyelamatkan diri. Hanya jenderal hantu Netherworld yang paling cerdas yang mencoba melarikan diri ketika mereka melihat Yang Chen, tetapi meski begitu, mereka tidak dapat lepas dari nasib mereka. Akhirnya, Yang Chen menarik perhatian para ahli tahap Mahayana. Seorang ahli tahap Mahayana tiba-tiba turun dari langit, membawa aura yang menakjubkan dan energi yang menindas. Saat dia menekan ke bawah, wajahnya menunjukkan ekspresi marah, dan dia meraung dengan suara rendah, "Yang Chen, biarkan hantu mimpi buruk duniawi ini bertemu denganmu." Ketika percakapan itu berakhir, dia menghancurkan prasasti niat dao ruang waktunya yang seberat gunung besar, mencoba menekan Yang Chen. Melihat ahli tahap Mahayana, Yang Chen menunjukkan ekspresi gembira. Seorang ahli Mahayana dengan 20.000 prasasti Dao Inten, menarik. Pantas saja kau berani menghadapiku secara langsung, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Memang ada perbedaan kekuatan para ahli tahap Mahayana. Sebenarnya, seperti halnya tahap Nirvana, kesenjangan kekuatan di antara para ahli tahap Mahayana ditentukan oleh jumlah prasasti niat Dao mereka. Namun, tidak seperti tahap Nirvana, para ahli tahap Mahayana umumnya memiliki jumlah prasasti niat Dao yang lebih banyak karena umur mereka yang lebih panjang. Seorang ahli tahap Mahayana dengan 20.000 prasasti niat Dao bukanlah hal yang langka, tetapi juga tidak dianggap lemah. Tampilnya pakar Mahayana stage ini jelas menunjukkan rasa percaya dirinya. Namun, reaksi Yang Chen juga cepat. Ia dengan mudah menghindari serangan itu dengan niat Dao ruang waktunya, dan berpindah ke lokasi yang jauh. Sambil menghindar, Yang Chen menatap hantu mimpi buruk duniawi yang terbang dari langit dan tersenyum, "Hantu mimpi buruk duniawi, jika aku jujur, kau benar-benar punya nyali untuk datang dan menggangguku." Bagi Yang Chen, kata-katanya memang benar, tetapi bagi hantu mimpi buruk duniawi, kata-katanya cukup menyebalkan hingga dapat memprovokasi ahli Mahayana stage manapun. Hantu mimpi buruk duniawi yang mulia, seorang ahli tahap Mahayana dengan 20.000 prasasti niat Dao, sekarang diberitahu bahwa dia memiliki keberanian besar hanya karena berani menghadapi Yang Chen. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Anak bermarga Yang, jangan terlalu sombong. Hantu mimpi buruk duniawi meraung marah, "Mati saja dengan tenang." Yang Chen tertawa, "Kebetulan aku butuh subjek uji. Melihatmu menggunakan ki hantu mayat hidup, aku mungkin juga akan menggunakanmu." Apa yang ingin ia gunakan adalah jimat Ming yang patah. Menggunakan jimat Breaking Ming pada lawan setingkat Ghost Commander selalu membuang-buang potensinya. Namun sekarang, dengan lawan tahap Mahayana, menggunakan jimat Breaking Ming akan jauh lebih berharga. Pada saat itu, ki hantu dari Earthly Nightmare Ghost Venerable membumbung tinggi, bersiul ke arah Yang Chen, namun Yang Chen mengeluarkan jimat Breaking Ming miliknya. Hancurkan. Mata Yang Chen berbinar. Dia tampak tenang tetapi sebenarnya sangat gugup. Lagi pula, dia tidak yakin apakah jimat Breaking Ming akan efektif. Jika tidak berhasil, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa benda yang diciptakan secara teoritis akan efektif. Mata Yang Chen menatap tanpa berkedip, menatap langsung ke arah tatapan orang lain. Untungnya, efeknya tidak mengecewakannya. Ketika jimat Ming yang melanggar dibuka, hantu mimpi buruk duniawi yang mulia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ki hantunya hancur lapis demi lapis saat menyentuh jimat itu. Seketika, kekuatan yang dipancarkan jimat Ming patah langsung menembus ke dalam tubuh rohnya, menyebabkan tubuh hantu mimpi buruk duniawi bergetar hebat. Setelah getaran itu, hantu mimpi buruk duniawi yang mulia melolong kesakitan, menatap tubuh rohnya sendiri dan kemudian pada ki hantu yang kini telah menghilang, wajahnya berubah pucat. Apa yang telah terjadi? Hantu mimpi buruk duniawi yang mulia terguncang dan mencoba melepaskan ki hantunya lagi. Akan tetapi, saat ia mencoba melakukannya, ia menemukan bahwa tubuh rohnya telah sepenuhnya disusupi dan disebarkan oleh sesuatu yang tidak diketahui, sehingga mustahil baginya untuk melepaskan ki hantu mayat hidup yang mahir lagi. Dengan pupil matanya mengecil karena terkejut, hantu mimpi buruk duniawi bertanya, "Apa sebenarnya yang telah kau suntikkan ke dalam tubuhku? Mengapa aku tidak bisa melepaskan ki hantuku?" Yang Chen mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, "Siapa yang tahu?" Hal ini benar-benar membuat hantu mimpi buruk duniawi yang mulia menjadi marah, menyebabkan dia meraung marah, "Nak, aku kira kau mencari kematian." Ketika pembicaraan berakhir, hantu mimpi buruk duniawi yang mulia langsung menyerbu ke arah Yang Chen.
Yang Chen mengangkat sudut mulutnya, tanpa ki hantu, bukankah kau yang mencari kematian dengan menyerangku seperti ini? Tubuh roh hantu alam baka sebenarnya cukup rapuh. Namun, setelah terbiasa dengan ki hantu untuk waktu yang lama, hantu-hantu dunia bawah cenderung melupakan fakta ini. Oleh karena itu, Yang Mulia hantu mimpi buruk duniawi berani menyerang Yang Chen tanpa ki hantu. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Biarkan dia melihat betapa rentannya seorang pemuja hantu tanpa ki hantu. Tatapan Yang Chen terkunci pada target, mengangkat tangannya dan menggunakan bentuk serangan Thundering Trichotomy. Guntur dan kilat melambangkan yang ekstrim dan merupakan hal yang paling merugikan bagi roh-roh yin. Namun, seiring bertambahnya kekuatan mereka, efektivitas melawan roh-roh yin dengan ki hantu tidak lagi sebaik sebelumnya. Namun sekarang, tanpa perlindungan ki hantu, dia ingin melihat seberapa efektifnya melawan makhluk hantu. Yang Chen tersenyum, melepaskan guntur dan kilat, lalu bergemuruh turun. Gigitan ular petir, teriak Yang Chen. Hantu mimpi buruk duniawi yang mulia segera mengeksekusi prasasti niat daunnya, dengan maksud melancarkan serangan untuk menangkal teknik Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa berhadapan langsung dengan hantu mimpi buruk duniawi akan mengakibatkan prasasti niat daunnya retak. Akan tetapi, dia tidak berniat menghadapinya secara langsung. Dengan satu tipuan, sesaat kemudian dia muncul di belakang hantu mimpi buruk duniawi yang mulia. Setelah itu, Yang Chen dengan sigap mengeksekusi gigitan ular guntur lainnya dengan kecepatan kilat. Gigitan ular petir yang bagai kilat mencabik dan menyambar tubuh hantu mimpi buruk duniawi. Tanpa ki hantu, Atli Nightmare Ghost Venerable tidak punya waktu untuk membela diri dan langsung terkena serangan Thunder Snake Bite milik Yang Chen. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Teknik gigitan ular petir tampaknya tidak canggih, dan hantu mimpi buruk duniawi tidak menganggapnya serius. Ia secara tidak sadar berpikir bahwa serangan semacam ini tidak akan terlalu berbahaya baginya. Namun, hasilnya mengejutkan. Gigitan ular petir berubah menjadi arus listrik, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh hantu mimpi buruk duniawi. Kemudian, arus listrik itu terurai lapis demi lapis, mengubah hantu mimpi buruk duniawi menjadi ketiadaan. Seorang ahli tahap kenaikan agung menghilang tanpa jejak. Melihat ini, senyum muncul di sudut mulut Yang Chen. Tepat seperti dugaannya. Faktanya, perbedaan kekuatan bertahan antara makhluk hantu tahap kenaikan agung dan nirvana hanyalah perbedaan kekuatan perlindungan ki hantu mereka. Hal ini agak mirip dengan perlindungan kekuatan suci yang ditunjukkan oleh manusia dengan tingkat kultivasi yang berbeda. Prasasti niat Dao digunakan untuk menyerang dan tidak dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri sepanjang waktu. Setelah efek perlindungannya hilang, kekuatan pertahanan setiap ahli menjadi sama. Seperti hantu tahap kenaikan agung di depannya, tanpa perlindungan ki hantu, satu gigitan ular guntur sudah cukup untuk mengatasinya. Penguasa hantu mimpi buruk duniawi ini mungkin tidak pernah menyangka bahwa ia akan mati dengan cara yang begitu menyedihkan. Namun sayangnya, dia tidak mempunyai kesempatan lagi sekarang. Yang Chen kini sudah cukup memahami jimat Brea King Ming di tangannya. Selanjutnya, seharusnya ada lebih banyak makhluk hantu tahap kenaikan agung yang memperhatikanku, gumam Yang Chen dalam hati. Ia sebenarnya berharap akan ada lebih banyak lagi yang datang. Meskipun dia tidak memiliki banyak jimat Brea King Ming, dia berniat untuk melihat seberapa kuat dirinya sekarang. Lagi pula, jika dia tidak bisa melawan mereka, dia bisa melarikan diri dari pengepungan. Sesuai dugaan Yang Chen, kematian penguasa hantu mimpi buruk duniawi merupakan kehilangan besar bagi kelompok makhluk tanah yin ekstrim. Iklan Pub Future. Yang Chen belum lama mengamuk ketika tiga penguasa hantu kenaikan agung menemukannya. Yang Chen, kamu akhirnya muncul. Kau benar-benar membunuh penguasa hantu mimpi buruk duniawi. Hari ini, kau juga akan meninggalkan hidupmu di sini. Beberapa penguasa hantu menatap tajam ke arah Yang Chen, ekspresi mereka dingin. Yang Chen mendapati dirinya dikelilingi oleh tiga ahli hantu, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ia tersenyum tipis. Aku sudah lama menunggumu, kata Yang Chen. Ketiga penguasa hantu saling berpandangan dan melotot. Nak, karena kau mencari kematian, biarkan kami bertiga memenuhi keinginanmu. Hehe, jika kita membunuh Yang Chen, kita pasti akan mendapatkan banyak poin prestasi. Yang Chen ini datang kepada kita secara sukarela, dan sepertinya kita tidak punya alasan untuk tidak membunuhnya. Setelah percakapan berakhir, ketiga penguasa hantu mengepung Yang Chen di tempat. Mereka membuka prasasti Dao Inten mereka dan bersiap untuk menyerang dan membunuh Yang Chen. Sekilas, tingkat kultivasi ketiga penguasa hantu periode kenaikan besar ini tidak lemah, dua di antaranya memiliki kekuatan yang hampir sama dengan penguasa hantu mimpi buruk duniawi, mencapai 20.000 prasasti niat Dao, dan yang lainnya telah mencapai 19.000. Ketiga penguasa hantu kenaikan agung semuanya kuat. Prasasti niat Dao menyebar seketika, menyebabkan Yang Chen mengurungkan niatnya menggunakan niat Dao ruang waktu. Ruang di sekitarnya terkunci. Hahaha, Yang Chen, apa kau masih ingin kabur menggunakan Dao Inten ruang waktu? Apa kau pikir kami tidak bersiap menghadapimu sebelumnya? Kau tidak tahu betapa berharganya dirimu bagi tanah yin ekstrim kami sekarang.
Bahkan para Ghost Venerable alam tanpa batas menginginkan nyawamu. Ketiga Ghost Sovereign kenaikan agung mencibir. Ketika Yang Chen mendengar bahwa bahkan hantu alam tanpa batas menginginkan nyawanya, dia benar-benar terkejut. Dia benar-benar harus lebih berhati-hati, lagi pula, dia tidak takut terhadap ahli tingkat Heavenly Venerate, tetapi dia harus berhati-hati terhadap ahli tingkat Boundaryless. Jika ia beruntung dan bertemu dengan ahli tanpa batas yang tidak memahami hukum, ia mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika ia bertemu dengan ahli tanpa batas yang sudah menyentuh kekuatan hukum, ia akan tamat sepenuhnya. Tak seorang pun bisa menjamin bahwa ahli alam tanpa batas tidak akan secara tidak sengaja datang ke tempat ini. Wajah Yang Chen membeku, tetapi dia segera pulih. Hantu tanpa batas yang mulia sepertinya tidak akan datang ke sini semudah itu. Dia hanya perlu lebih waspada. Adapun tiga penguasa hantu kenaikan agung di depannya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa menjebaknya dengan teknik pengurungan spasial mereka akan membuat mereka bebas dari kekhawatiran? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.